Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, demikianlah kalimat yang selayaknya yang kita ucapkan di saat tentunya kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara nikmatnya pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari agamanya, yakni agama Islam, agama yang benar, agama yang tidak ada agama yang selainnya dari agama yang diridhai kecuali agama ini. Dan alhamdulillah juga tentunya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mempelajari kitabnya Al-Quranul Karim dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengannya. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasanya di pekan yang ketiga dari setiap bulannya kita mengkaji dan mencoba mempelajari, mendengarkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan tafsirul Quran, yang kita mengambil keterangan-keterangan tersebut dari kitab yang baik, kitab yang memiliki nilai yang besar di sisi kaum muslimin, yakni tafsir Quranil Azim, merupakan karya dari seorang ulama alim yang besar, Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala.
Dan alhamdulillah, pertemuan demi pertemuan kita telah mendapatkan bimbingan dari kitab tersebut dan tentunya faedah, sehingga pada hari ini kita kembali bertemu dan kita akan lanjutkan keterangan-keterangan yang ada. Kita berharap mudah-mudahan keterangan-keterangan tersebut memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan beragama kita dan bagi kehidupan kita di dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, kita telah mengambil keterangan yang berkaitan dengan tafsir, yakni di mana atau kita mengambil keterangan yang berkaitan dengan muqaddimah tafsir dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni terlarangnya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu ataupun dengan pendapat, menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu, menafsirkan Al-Quran dengan apa yang datang dari pemikiran kita semata, tapi menafsirkan Al-Quran yang benar, dan ini merupakan prinsip yang mesti dipegang oleh setiap kita. Tentunya tidak hanya dalam tafsir, tapi dalam agama secara keseluruhannya, yakni mengembalikan kaitannya dengan tafsir atau kaitannya dengan agama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala menempatkan keterangan tersebut, mesti diambil dari tempat tersebut. Menempatkan keterangan-keterangan tersebut pada tempatnya. Semisal terhadap nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau kepada orang-orang yang berguru kepada beliau, yakni para sahabatnya, atau kepada orang-orang yang berguru kepada para sahabatnya, yakni para tabi'in, dan selanjutnya seterusnya dari para imam-imam yang datang setelahnya, dari orang-orang yang dikenal sebagai ahli ilmu, ahli tafsir. Barulah kemudian ketika tidak didapatkan lagi keterangannya, mereka para ulama mencoba melihat keterangan tersebut dalam tinjauan bahasa. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, maka mereka melihat tinjauannya dengan makna bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya kita dapati mereka, para ulama kita terbimbing, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, dan semestinya kita juga orang-orang yang datang kemudian mesti seperti itu, mengikuti mereka agar tidak tersesatkan dan tersimpangkan jalannya dari jalan yang benar, kaitannya hubungannya dengan penafsiran Al-Quran ataupun memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir dari keterangan yang ada, bahwasanya ketika seorang telah mengilmui satu keterangan,
maka wajib baginya untuk menyampaikan, wajib baginya untuk menyampaikan ilmu tersebut. Karena ketika dia menyembunyikan ilmu, berarti dia menyembunyikan kewajiban yang diwajibkan padanya untuk menyampaikannya. Ilmu apa saja yang memberikan manfaat kepada manusia, dan tentunya terlebih lagi dan sangat ditekankan lagi, bahkan diwajibkan adalah ilmu agama yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, penerangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang lainnya. Saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan riwayat ini dikatakan oleh para ulama sahih ataupun terangkat keberadaannya sebagai hujjah. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilujamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan satu ilmu, ketika dia ditanya tentang ilmu, lantas dia tidak menyampaikannya, dia menyembunyikannya, maka dia akan dikekang nantinya pada hari kiamat dengan kekangan dari api neraka. Cukuplah ini sebagai peringatan, ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita semua, kaitannya hubungannya dengan menyembunyikan ilmu. Tapi tentunya ilmu bukanlah semata-mata yang kita membaca lantas belum memahami, lantas belum mengetahui dari apa yang kita baca tersebut. Tapi ilmu adalah apa yang sudah diketahui, sudah dipahami, sudah dikuasai, barulah kemudian disampaikan. Inilah yang diinginkan menyampaikan ilmu, bukan menyampaikan apa yang kita tidak paham, apa yang kita tidak ketahui. Kalaupun kita bisa membacanya, atau apa yang kita tidak menguasainya, kalaupun kita bisa membacanya, karena yang demikian itu akan membuat kesalahpahaman, akan menjauhkan manusia dari jalan yang benar. Bukan menyampaikan ilmu, tapi bahkan menyampaikan kebingungan kepada mereka. Sehingga ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang benar-benar telah dipahami, dipelajari, diketahui, dikuasai, barulah disampaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita masuk kepada keterangan yang dinukilkan di dalam tafsir, di muqaddimah tafsir di sini. Qala al-Imam Ismail ibnu Umar ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, qala ibnu Jarir haddatsana Muhammad ibnu Bashar haddatsana Muammal qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad qala ibnu Abbas. Dari Abu Zinad dia berkata ibnu Abbas, at-tafsiru ala arba'ati awjuh, wajhun ta'rifuhu al-arab min kalamiha, wa tafsirun la ya'duru ahadin bijahalatihi, wa tafsirun
ya'lamuhu al-ulama'u wa tafsirun la ya'lamuhu ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsir, kata beliau rahimahullahu radhiyallahu ta'ala anhu, al-imam sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tafsir itu terbagi dalam 4 jenis, 4 macam. Yang pertama, tafsir yang orang-orang Arab paham tentangnya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Cuma tidak semua orang Arab mengetahui Al-Quran dengan tinjauan semata-mata dengan bahasa Arab. Atau tidak semua tafsir Al-Quran diketahui oleh orang Arab sekedar dengan tinjauan bahasa Arab. Tapi ada tafsir yang diketahui oleh orang Arab karena meninjau dari sisi bahasa. Kenapa demikian? Karena bahasanya adalah bahasa Arab. Karenanya di antara ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi orang Arab ada dengan mudah dan dengan langsung bisa dipahami oleh mereka apa maunya, apa keinginannya. Dan pada waktu itu Rasulullah tidak menjelaskan tafsirnya karena itu sudah dipahami secara langsung. Demikian. Adapun tentunya dengan mereka yang bukan Arab, ya tentunya tidak bisa mengerti dan mengetahuinya secara langsung. Tapi dia mesti mengerti maknanya terlebih dahulu. yakni mereka orang-orang selain orang Arab, atau dalam bahasa Arabnya orang-orang Aajim, seperti kita ini. Kita ini disebut Aajim. Sehingga ketika dibacakan dari Al-Quran, mesti pertama kali kita mengerti maknanya. Demikian. Ini yang pertama. Jadi tafsir yang lantas diketahui oleh orang Arab, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Dengan catatan mereka pun tidak semuanya memahami apa yang datang dari tafsir tersebut, karena yang mereka pahami adalah yang mereka bisa mengetahuinya dengan bahasa mereka. Sehingga ketika butuh penafsiran, butuh penerangan, mereka tetap mendengarkan dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti ketika mereka diajak kepada ilah yang hak, dipanggil, diseru mereka kepada la ilaha illallah, mereka memberontak pada waktu itu kepada nabinya dan rasulnya, tidak menerima karena mustahil di sisi mereka dengan sesembahan yang banyak ini, Lata, Al-Uzza, Wal-Manata dan seterusnya,
mesti ditinggalkan dengan ilah yang satu. Kalimat la ilaha illallah yang disuruhkan oleh Rasulullah dipahami langsung oleh mereka. Yang mereka memahami makna la ilaha illallah, tidak ada ilah al-ma'luh yang diilahkan, yang disembah, yang hak kecuali siapa? Allah, menyebabkan mereka mengingkari dakwanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mereka langsung memahaminya. Demikian, beda dengan kita ketika kita dikatakan la ilaha illallah, kita tidak memahami apa itu la ilaha illallah kecuali dengan penerangan. Kita telah mengerti la ilaha illallah dalam makna bahasa Arab, konteks bahasa Arab, tidak ada ilah kecuali siapa? Allah, la ilaha illallah, atau dengan bahasa kasarnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bahasa kita. Beda dengan orang Arab. Ketika mendengarkan la ilaha illallah, paham mereka, mengerti mereka tanpa perlu ditafsirkan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka harus mengkufuri ilah-ilah mereka yang mereka sembah, yang mereka puja, yakni seperti Al-Lata, Al-Uzza, Wal-Manata dan seterusnya. Sehingga mereka pun mengingkari Nabi SAW ketika menyeru kepada la ilaha illallah tersebut. Ini salah satu contoh. Yang berikutnya kata Al-Imam Ibnu Abbas, atau sahabat yang mulia Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tafsir la ya'dzuru ahadun bi jahalatih. Yani tafsir yang semua orang tidak diperkenankan mengetahuinya. Tafsir yang semua orang tidak diperkenankan untuk tidak mengetahuinya. Ya tentunya berkaitan surga, neraka, dengan apa yang datang dari siksanya, neraka, nikmatnya, surga. Allah menerangkan dengan gamblang di dalam Al-Quran, dengan gamblang neraka bagaimana, surga bagaimana, lantas dirincikan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Dengan hadis-hadisnya. Demikian. Sehingga dengan tafsir yang seperti ini, ulamanya, penuntut ilmunya, awamnya mesti mengetahui. Tidak boleh tidak. Yang ketiga, tafsir ya'lamuhul ulama. Tafsir yang berkaitan dan diketahui oleh ulama, adapun yang lainnya tidak memahaminya. Tentunya contoh permisalan yang mungkin bisa kita langsung menerimanya kaitannya dengan ahkam, hukum-hukum Al-Quran. Ketika kita baca misalnya ini mushaf Al-Quran, kita baca dari awal sampai akhir. Kalau kita bukan seorang ahli ilmu, orang yang dalam pengetahuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan bisa merasakan mana, ataupun dia tidak bisa merasakan faedah yang didapatkan di dalam Al-Quran yang dia baca. Sehingga dia sekedar membacanya begitu saja. Kalaupun mungkin dia paham tentang surga dan neraka tadi, tapi ada beberapa perkara yang
dia sekedar membacanya begitu. Adapun berkaitan dengan maknanya, tafsirnya, atau apa yang berhubungan dengannya dalam memberikan pelajaran yang besar kaitannya dengan hukum, misalnya, dia tidak mengetahuinya. Tiba-tiba kita melihat tafsirnya para ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, tafsir Jami'ul Ahkam lil Quran, tafsir Jami'ul lil Ahkam atau Jami'ul lil Ahkamil Quran, yang mengumpulkan, beliau sebutkan nama kitab tafsir, tafsir yang mengumpulkan hukum-hukum yang didapatkan di dalam apa? Al-Quran. Sehingga Al-Quran dibuka oleh beliau hikmah daripada hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, yang tidak lepas daripada keterangan hukum syariat. Sehingga ketika Al-Fatihah, ketika kita membaca, beliau menerangkan Al-Fatihah itu dari hukumnya bagaimana, ayatnya apa saja, dan keterangan-keterangan yang lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukum. Demikian sebelumnya Al-Imam Syafi'i, demikian Al-Imam Ibn Al-Arabi, Al-Maliki, dan seterusnya para ulama. Mereka yang mengerti tafsirnya, adapun selainnya tidak paham. Nanti ketika kita membaca baru paham, oh ternyata demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya tidak semua orang bisa memaparkan dan menjelaskan tentang Al-Quran. Dan dengan keterangan di sini diketahui betapa salahnya dan betapa menyimpangnya orang-orang yang mencoba menerangkan Al-Quran tidak dengan bimbingan mereka para ulama. Berapa banyak ayat diterangkan enak keinginan seseorang, padahal tidak demikian yang diinginkan dengan ayat tersebut. Demikian saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Setelah kita dengarkan sebelumnya bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, dan bagaimana tentunya sahabat yang lain mewanti-wanti agar jangan sampai menerangkan Al-Quran dengan hawa nafsunya dan pendapatnya. Karena Al-Quran bukanlah tempat kita melakukan eksperimen, tapi Al-Quran adalah wahyu Allah yang kita semata-mata menerimanya dan menyerahkan keterangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menerangkan keterangan tersebut kepada nabinya, nabinya menerangkan keterangan tersebut kepada para sahabat menerangkan kepada para tabi'in menerangkan kepada atba'ut tabi'in, dan para atba'ut tabi'in menerangkan kepada para ulama. Sehingga jadilah ilmu tafsir yang hebat yang ketiga ini hanya diketahui oleh mereka. Yang lainnya perlu mempelajari, perlu mengetahui dari sisi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya yang terakhir, wa tafsir la ya'lamuhu ahadun illallah. Tafsir yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.
semisal apa yang telah kita terangkan sebelumnya dan akan datang keterangannya nanti berkenaan dengan alif, lam, mim. Ini misal alif, lam, mim, ra dan yang semisalnya. Tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama pun tidak bisa menerangkan. Karenanya ketika datang tafsir yang dinisbahkan, disandarkan kepada sahabat yang mulia, tokoh mufassir, ahli tafsir yang diakui penafsirannya oleh para sahabat Abdullah ibn Abbas, para ulama lantas melihat riwayat atau jalan periwayatannya. Ternyata jalan periwayatannya ditemukan seorang pendusta, sehingga riwayat pendusta tidak dapat dijadikan pegangan, yakni Muhammad ibnu Sa'id al-Kalbi. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelumnya melalui jalan Muhammad ibnu Marwan, Na'am as-Suddi Saghir, yang juga bermasalah dalam periwayatannya. Sehingga kalau di sana didapatkan tafsir dari Abdullah bin Abbas menerangkan alif Allah, lam apalagi Jibril, mim Muhammad, ada keterangan seperti itu. Itu tidak benar. Datangnya dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Bahkan riwayat yang mencoba menerangkan tentang apa-apa yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut perlu untuk dicurigai keabsahan riwayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya yang seperti itu diserahkan langsung kepada Allah, dan ketika Allah tidak menerangkan, demikian pula nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menerangkan, maka kita dalam hal ini yang sebaik-baik sikap sifat seorang mukmin terhadap kitab Allah, terhadap ayat-ayat Allah adalah tawakuf, berdiam dan menyerahkan urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi telah tersebar di sebagian kaum muslimin Yasin, Toha, terkadang dikatakan dengan nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah tidak menerangkan itu nama nabinya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerangkan itu adalah namanya. Tapi tersebar ala Yasin Rasulullah katanya. Biasanya orang salawatan ala Yasin Rasulullah, padahal Yasin bukan nama Rasul. Lantas apa Yasin itu? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada keterangannya dari Allah, maka kita katakan dengan keterangan tersebut. Kalau tidak, maka kita cukup berdiam dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya pula ayat-ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih yang para ulama sendiri dengan kedalaman ilmunya tidak mengerti dan tidak mengetahui apa tafsir ayat mutasyabih tersebut. Maka diserahkan urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Ayat terbagi menjadi dua. Akan datang keterangannya nanti. Ayat yang muhkam, ayat yang mutasyabih. Ayat yang muhkam ini yang sudah jelas penafsirannya. Tidak susah payah kita mengetahui penafsirannya.
Tapi ayat yang mutasyabih, ada sebagian dengan kedalaman ilmu para ulama dalam tafsir, mereka masih bisa mengerti maknanya. Tapi ada yang lain yang tidak dan sama sekali tidak diketahui maknanya, apa tafsirnya, apa keterangannya, maka diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan sisi atau sifat penafsiran dengan 4 sifat ini, 4 jenisnya ini juga menambah pengetahuan kita terhadap ilmu tafsir. Di dalam muqaddimah tafsir ini, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh asal omong, kita tidak boleh asal bicara. Kalau dalam rangka duniawi terlarang, asal ngomong, asal bicara dalam masalah duniawi itu terlarang, tentunya lebih dilarang lagi dalam masalah agama. Dalam masalah agama lebih terlarang dan sangat dilarang. Sehingga itu kaitannya dengan tafsir seperti apa yang telah diterangkan tadi, jenisnya. Selanjutnya berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, as-suwar al-makkiyah wal madaniyah. Surah-surah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 2. Surah yang dikatakan makkiyah dan surah yang dikatakan al-madaniyah. Surah, sebelum kita membaca keterangan beliau, surah yang dikatakan al-makkiyah adalah surah-surah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya di Makkah sebelum beliau berpindah atau berhijrah ke Madinah. Dan surah makkiyah kebanyakan adalah untuk menghujat dan untuk menerangkan dan membantah ilah-ilah yang batil yang ada pada kaum musyrikin. Berbeda dengan surah Al-Madaniyah atau surah Al-Madaniyah yang Allah turunkan kepada nabinya dan rasulnya di Madinah setelah beliau berhijrah. Maka surah-surah tersebut menerangkan tentang hukum-hukum Islam secara global. Kalaupun ada di sana yang diterangkan secara rinci, namun tidak sebanyak dengan apa yang global. Adapun rincinya nantinya lebih rinci dijelaskan oleh nabinya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, menerangkan tentang hukum-hukum Islam, muamalah dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kaum mukminin di Madinah membutuhkan itu. Yang mereka telah meninggalkan apa? Ilah-ilah, berhala-berhala yang disembah di mana? Di Makkah. Di Madinah mereka membutuhkan keterangan-keterangan yang membimbing mereka kepada syariat atau untuk menjalankan syariat dengan benar. Sehingga didapati ayat-ayat Madaniyah menerangkan tentang perkara-perkara tadi, syariat, hukum-hukum, muamalah, pergaulan, jual beli dan seterusnya. Berbeda dengan surah Al-Makkiyah yang mengajak mereka kepada ilah yang hak dan menyembah kepada hanya Allah Subhanahu wa taala saja.
Itu di antara Allah membagi Makkiyah dan Madaniyah. Ditambah faedah yang lain, karena Rasulullah tadinya di Makkah, surah yang diturunkan kepada beliau adalah waktu proses beliau tinggal di Makkah, dan di Madani atau di Madinah dinamakan Madaniyah karena beliau setelah di Madinah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa rawa Hammam an Qatadah qala rahimahullah. Rawa Hammam an Qatadah qala nazala fil Madinah min al-Qur'an al-Baqarah wa alu Imran wan Nisa' wal Ma'idah wa Bara'a wal Ra'd wan Nahl wal Hajj wan Nur wal Ahzab wa Muhammad wal Fath wal Hujurat wal Rahman wal Hadith wal Mujadalah wal Hashr wal Mumtahanah wal Saff wal Jum'ah wal Munafiqun wal Taghabun wal Talaq. Turun di Madinah, berkata Imam Qatadah ibnu Di'amah, tabi'in yang besar dalam bidang tafsir dan dalam bidang hadis, faqih. Qatadah ibnu Di'amah, beliau mengatakan, turun di negeri Madinah ayat-ayat Allah dari Al-Quran, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah turun di Madinah. Ya, tentunya akan jelas dan akan menjadi gamblang dan terang bagi kita semua nantinya ketika kita masuk ke dalam penjelasan surah apa? Al-Baqarah. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai menyebutkan tentang keberadaan kaum mukminin. Sifat kaum mukminin itu bagaimana? Lantas sifatnya siapa? Sifatnya kafirin bagaimana? Lantas kemudian kaum munafikun. Dan perlu kita ketahui, munafikun muncul pertama kali di mana? Di Madinah. Di Madinah. Makanya surah Al-Baqarah, surah Al-Madaniyah. Keterangan ini akan kita ambil nantinya pada pembahasan surah Al-Baqarah. Lantas surah Ar-Ra'd, surah Alu Imran atau Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-Bara'ah, Bara'ah, surah At-Taubah, War-Ra'd, surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, Al-Hajj, surah An-Nur, Al-Ahzab, surah Muhammad, surah Al-Fath, surah Al-Hujurat, surah Ar-Rahman, surah Al-Hadith, surah Al-Mujadalah, surah Al-Hashr, surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff, surah Al-Jum'ah, surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq. Itu diantara keterangan yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Katsir dari Qatadah, seorang tokoh mufassir dan alim dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kata beliau, wa ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ila ra'sil asar, dan ayat ya ayyuhan nabi lima tuharrimu sampai kepada 10 dari ayat. Begitu pula wa idza zulzilat, demikian pula wa idza jaa nasrullah. Kata Imam Qatadah, haula as-suwar nuzilat bil Madinah wa sa'iru surah as-suwar di Makkah. Surah-surah tersebut diturunkan oleh Allah di Madinah,
dan yang selainnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Makkiyah dan Madaniyah tidaklah diinginkan dengannya keterangan semata-mata di Madinah surah itu diturunkan atau di Makkah surah itu diturunkan, tapi di baliknya ada hikmah yang besar sebagaimana telah kita terangkan di antaranya tadi. Hikmahnya yakni ketika di Makkah menghadapi orang musyrikin dan ketika di Madinah menghadapi kaum mukminin, bukan menghadapi dalam rangka berperang, tapi menghadapi bagaimana mereka berkehidupan di dunia dengan syariat atau dibimbing oleh syariat. Yang akan datang faedah yang lebih banyak nantinya ketika kita akan masuk dalam pembahasan surah demi surah, apakah ada di Makkah atau di Madinah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menerangkan tentang berapa jumlah ayat Al-Qur'an, jumlah kalimat dan hurufnya, dan Al-Quran dibagi dalam berapa bahagian, dibagi dalam beberapa kelompok, dan dibagi dalam beberapa surah, dan seterusnya. Apa makna ayat, apa makna kalimat, yang tentunya bagi orang-orang yang ingin mengetahui keterangan ini akan bermanfaat baginya. Dan ini juga menunjukkan bahwa ilmu Allah itu demikian luasnya. Ilmu Allah demikian luasnya. Kita kalau masuk dalam keterangan ilmu, kita akan menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Dia akan mendapati ilmu itu lebih luas daripada lautan yang ada di permukaan bumi ini. Sementara permukaan bumi ini, kalau diukur yang lebih luas adalah lautan. Ilmu Allah lebih luas darinya. Sengaja kami tidak membaca karena ini akan mengambil waktu yang banyak, dan yang seperti ini tidak perlu menjadi penerangan yang perlu ditekankan dalam masalah tafsir, sehingga saya meminta kepada antum atau saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah bisa melihatnya sendiri pada keterangan-keterangan yang berkaitan dengan jumlah ayat, apa makna ayat, apa makna kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting darinya, dan ini menutup mukaddimah beliau sehingga kita akan masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Beliau mengatakan, qala Al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi, ajma'u ala annahu laysa fil Qur'an syai'un min at-tahqiq al-ajamiyyah, wa ajma'u anna fihi a'laman min al-ajamiyyah ka Ibrahim wa Nuh wa Lut, wa ikhtalafu hal fihi syai'un min ghair dhalika bil a'jamiyyah fa ankara dhalika al-Baqillani wa Tabari wa qala ma waqa'a fihi mimma yuwafiqul a'jamiyyah fa huwa min ma tawafaqat fihi al-lughat. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan penukilan beliau rahimahullahu ta'ala terhadap Al-Imam Qurtubi ini menunjukkan bagaimana adab yang baik bagi seorang penuntut ilmu, dan bagaimana
semestinya seorang penuntut ilmu atau seorang yang berilmu itu memiliki adab, yakni dengan membesarkan dan mengedepankan keberadaan pendahulunya dari kalangan alim. Karena kalau kita mau berkata dengan ilmu yang ada pada kita, misalnya kita bisa menyampaikan, tapi yang seperti itu tidak membimbing seorang kepada adab yang baik. Sehingga kita dapati para ulama, sebelum mereka berkata, mereka menyebutkan dulu para ulama terdahulu yang mendahului mereka. Atau kalau dia mencocoki pendapatnya ulama tersebut, dia lantas mengatakan dengan perkataan ulama tersebut tanpa dia mengatakan perkataannya. Tapi orang yang tidak beradab atau tidak terbimbing dengan adat yang baik, dia akan selalu mengedepankan dirinya. Qultu, saya berkata, atau kami katakan, dan seterusnya. Dia lupa bahwa dia bukanlah apa-apa dibanding pendahulunya. Sehingga mesti bagi seorang penuntut ilmu memiliki adab. Lihat para ulama kita bagaimana mereka beradab kepada para ulama pendahulu mereka, guru-guru mereka, mengedepankan mereka. Jangan guru kita yang dikatakan imam, guru kita yang dikatakan luar biasa ketokohannya, keimamahannya di sisi manusia, dan dia telah bicara sebelumnya, dan dia telah membahas, mengadakan penelitian yang mendalam terhadap perkara itu sebelumnya. Lantas kita datang kemudian menulis satu perkara atau menyampaikan satu perkara, kita katakan, saya berkata demikian dan demikian dan demikian. Lihat risalah saya, tulisan saya dalam demikian dan demikian dan demikian. Padahal ada sang guru. Yang guru ini membahas belasan tahun, kita belum jadi penuntut ilmu, guru kita sudah membahas. Kita belum mengenal dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Dalam bahasa Arab alif, ba, ta, jim. Guru kita sudah membahas. Baru kemudian kita mengerti tarikhah ilmu, jalan-jalan ilmu. Kita mulai mengerti bagaimana keterangan-keterangan tersebut. Lantas kita melupakan guru kita atau pendahulu kita tersebut. Kita sebutkanlah diri kita yang terdepan. Ini bukan adab yang baik. Bukan adab yang baik, bahkan termasuk adab yang jelek. Kau kemanakan para ulama tersebut dalam penghormatan dan kemuliaan? Tapi katakanlah ini dari guruku, atau ini dari ulama yang sebelumku. Wallahu a'lam bishawab. Betapa baik bimbingan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala terhadap salah seorang penuntut ilmu yang datang kepadanya, mengatakan kepada beliau, ya Syekh, tolong kamu baca tulisanku ini. Yang tulisannya itu adalah dalam rangka membantah Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dalam satu masalah yang Syekh Albani telah membahas masalah itu belasan bahkan puluhan tahun. Penuntut ilmu ini datang kepada beliau, dia membahas beberapa hari dan beberapa bulan saja, ingin membantah sang imam. Kalau dalam urusan khilaf, dalam urusan khilaf, ijtihad adalah perkara yang lumrah di sisi para ulama. Perkara yang lumrah.
Para ulama berselisih dalam masalah apa? Ijtihad. Tapi yang tidak lumrah, si A, alim yang besar seperti semisal Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, membahas masalah demikian berapa puluh tahun atau belasan tahun, anggaplah tiba-tiba kita datang, yang kita baru belajar siwak. Kita baru belajar siwak, istilahnya baru belajar sikat gigi dalam bahasa Indonesianya. Kita datang, ya saya ingin membantah kamu, ini tulisan saya. Di mana adab kita? Di mana adab kita dengan mereka para ulama yang mereka telah membahas sebelum kita lahir, sampai mereka jenggotnya memutih? Di mana adab kita terhadap mereka? Karenanya si Albani mengatakan, kamu kembali membahas dulu. Berapa lama kamu membahas? Katanya sekian bulan atau sekian hari. Kata si, tahu ya bunai, dipanggil anak orang ini. Tahu ya bunaya, saya membahas masalah ini belasan dan puluhan tahun. Kamu membahas dulu sebagaimana saya membahas, baru datang ke saya. Ada dalam satu kejadian yang kami saksikan dengan mata kepala kami, guru kami yang mulia Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala mengajarkan kepada murid-muridnya dalam masalah-masalah ilmu untuk mengkaji, membahas, bagi mereka untuk mentelaah, tapi bukan bagi mereka untuk membantah ulama. Mereka mengkaji, mentelaah, bukan tujuannya untuk membantah. Karena ilmu itu perlu ditelaah, dikaji. Setelah mereka memiliki malaka ilmiah, yakni kemampuan mengkaji dan menelaah ilmu, ada seorang maju ke hadapan beliau. Waktu itu bukan maju, beliau memanggil, ya fulan, Sa'al. Di majelis beliau duduk di atas kursi, murid-murid di bawah semuanya mendengarkan, mengelilingi beliau atau berkumpul di sekitar sekeliling beliau, mendengarkan arahan beliau terhadap ilmu. Beliau panggil, ya fulan, sini. Ya kalau dipanggil, tentunya itu alamat, itu tanda orang ini akan ditanya. Entah itu ditanya tentang ilmu, tentang satu masalah ilmiah, mesti dijawab, atau akan ditanya dengan pertanyaan, atau akan dites dengan ilmu. Orang itu pun datang, katanya, ya bulan, saya dengar kamu dari Syekh Albani. Saya dengar kamu dari Syekh Albani. Wah, Syekh Mukbil ini muridnya siapa? Al-Imamu Albani, murid. Yang kata Syekh rahimahullahu ta'ala, kalau saya ditelepon dengan Syekh Albani, dulu ada teleponan antara mereka berdua, rahimahumullah jami'an. Guru menelpon murid, murid menelpon guru. Saya ditelepon Syekh Albani atau datang kabar kepada saya, katanya kamu membantah Syekh Albani dalam sifat salat Nabi. Katanya, na'am ya Syekh. Ya pulang, saya nasihatkan kepada kamu, jangan kamu lanjutkan. Lihat, kata Syekh rahimahullah, ketika saya ditelepon oleh Syekh Albani, setiap masalah-masalah yang saya berselisih dalam masalah ijtihad, saya tidak bisa berbicara di hadapan sang imam ini. Ini Al-Imam Al-Wadi'i, Al-Imamul Muhaddis, guru sang imam ini tidak bisa berbicara di hadapan gurunya ketika ditelepon. Ya Abu Abdurrahman, saya dengar begini. Mau bicara tapi tidak bisa, tertutup mulut ini. Penghormatan terhadap sang guru. Wah, ada murid beliau, bahkan mungkin cucu murid, membantah sang kakek buyut dalam silsilah nasab atau perguruan. Yang ini membahas kapan bahasnya, yang ini sudah membahas, sudah bertahun-tahun, sudah lama menghabiskan waktu, bahkan ada di antara pekerjaannya ditunda, dipikirkan istikharah. Ini datang membahas, ingin membantah gunung yang
tinggi, besar ini. Gambarannya seorang gajah Afrika, seekor gajah Afrika yang kokoh kekar. Kalau kalian pernah lihat di kebun binatang gajah Afrika itu bagaimana besarnya. Memiliki sabuk hitam. Sabuk hitam tingkatannya jam 10. Kalau ada jam 1 dan ini jam 10 sudah. Sudah uratnya itu besi. Datang semut. Tingkatannya sabuk kelapa, bukan sabuk putih, sabuk kelapa. Baru belajar push up. Saya mau nantang kamu, Imam. Tidak wajar. Ada yang jelek. Demikian. Ya namanya gajah Afrika ditiup. Terbang tuh semut. Untung ditiup, nggak dipijat. Dipijat mati. Demikian. Sehingga penuntut ilmu punya adab kepada para ulama'nya. Dia mengedepankan mereka yang pantas untuk dikedepankan. Lihat di sini Al-Imam Ibnu Katsir. Kalau mau beliau mengatakan apa yang beliau katakan, beliau berhak, beliau imam, tapi beliau mengedepankan imam yang lain. Terkadang beliau menukilkan At-Tabari, terkadang beliau menukilkan siapa? Al-Qurtubi, demi mengajarkan adab di antaranya kepada kita. Perlu mengedepankan mereka para ulama. Di antara contoh yang jelek, ada yang mengaku murid Albani rahimahullahu ta'ala, menulis tulisan. Syekh Albani sendiri membahas masalah itu, tapi dia mengatakan, lihatlah bagaimana tahqiqku, lihatlah bagaimana tulisanku. Dia tidak arahkan ke gurunya. Masalah yang telah dibahas guru saya, kalian lihat, dan ini pendapat guru saya. Seharusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada keterangan di sini. Qala Al-Qurtubi. Bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir mengedepankan para ulama yang sepantasnya untuk dikedepankan. Beliau berkata, "Ajma'u ala annahu laysa fil Qur'an syai'un min at-tahqiq al-a'jami." Ulama bersepakat bahwasanya tidak didapatkan sedikit pun di dalam Al-Quran susunan yang bersifat a'jami. Susunan yang bersifat a'jami, susunan yang bukan Arab. Tidak didapatkan sedikit pun. Kalau dalam bahasa Indonesia kita ini bahasa yang terus disempurnakan, sehingga banyak apanya? Banyak kesalahannya lantas dibenarkan. Makanya ada bahasa EYD dan seterusnya. Kalau bahasa Arab tidak ada EYD-nya. Sehingga itu kenapa Allah menurunkan Al-Quran dan mengapa syariat dengan berbahasa Arab. Bahasa yang sempurna Allah pilihkan. Bahasa Arab. Makanya Al-Quran tidak butuh kepada rakitan atau susunan-susunan dalam bahasa apa? Bahasa Ajami. Dan dengan ini kita katakan ini ajma'u, bersepakat para ulama. Ingat, bersepakat para ulama. Ini menjadi pegangan di sisi kita, batilnya orang yang mengatakan adanya ayat setelah Al-Quran dengan bahasa India kah atau bahasa Indonesia, ada kitab suci berbahasa Indonesia yang ditulis oleh siapa? Ahmad Musaddiq, pendiri apa? Al-Qiyadah Islamiyah. Kitab suci berbahasa Indonesia. Ketika lagi heboh-hebohnya ini, saya difotokan kitab sucinya itu. Kita sempat lihat kitab sucinya ini. Kitab suci, fotokopian dalam berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan wahyu. Betapa rendahnya wahyu dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ada bahasa Melayu, ada bahasa Cina. Mi bakso, bahasa Cina tuh. Ada bahasa Perancis, pingpong. Ada bahasa Inggris,
Ada bahasa Arabnya. Mau dijadikan bahasa wahyu. Wahyu yang sempurna, yang utama di bahasa Indonesia kan akal yang sehat menolaknya. Al-Quran tidak ada. Dalam proses Al-Quran itu sudah bahasa Arab murni, tidak tersusun dengan susunan bahasa apa? Bahasa ajam, bahasa asing yang bukan bahasa Arab. Demikian. Sehingga batil yang mengatakan ada wahyu Allah setelah Al-Quran dengan bahasa yang lainnya. Kalimat ini subhanallah membimbing kita kepada akidah keyakinan yang benar. Mereka bersepakat Al-Quran tidak tersusun dengan susunan bahasa selain bahasa Arab. Tidak ada susunan yang didapatkan di dalam Al-Quran bahasa asing, tidak ada. Dan menunjukkan bahasa selain bahasa Arab, bahasa yang tidak sempurna, bahasa yang kurang sempurna. Maka bahasa Arab itulah bahasa yang sempurna. Tapi bahasa Arab murni, bukan bahasa Bangladesh, Arab Bangladesh, antafimu, anafimu, muskil katanya. Nah, antafimu, kamu punya otak, antafimu, anafimu, muskil. Nah, itu bukan bahasa Arab, bahasa Arab Bangladesh. Nah, apa yang lainnya? Bahasa Arab yang asli. Demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ajma'u anna fihi alaman min al-ajamiyah. Dan mereka bersepakat para ulama, di dalam Al-Quran didapati nama-nama yang dia bukan bahasa Arab, bukan nama Arab. Didapati nama-nama yang dia bukan nama Arab, seperti Ibrahim bukan nama Arab, Nuh, Lut, dan yang semisalnya. Disebutnya di dalam Al-Quran disebut sebagai nama para nabi, nama para nabi. Tapi nama itu sendiri bukan bahasa Arab. Cuman kalaupun bukan bahasa Arab, tentunya nama-nama itu nama-nama yang terpuji, sehingga dimasukkan di dalam wahyu Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembicaraan Allah. Ibrahim, Nuh, Lut, dan seterusnya. Tidak ada di sana nama yang disebutkan dengan nama kaitannya dengan hubungannya dengan manusia yang ada sekarang. Tidak ada. Sekarang banyak nama-nama aneh-aneh. Tidak ada. Yang ada seperti Ibrahim, para nabi, para rasul, atau siapa yang Allah inginkan sebutkan namanya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Wahtalafu, yang ketiga, mereka berselisih para ulama, apakah didapatkan di dalam Al-Quran sesuatu dari selain yang disebutkan tadi dari nama-nama ajami? Apakah didapatkan yang selainnya dengan ajaminya, selain Arab? Mereka berselisih. Namun adapun yang diridai oleh beliau rahimahullahu ta'ala, menukilkan apa yang datang dari Al-Baqillani dan apa yang datang dari At-Tabari. Mereka berdua berkata, ma waqa'a fihi mimma yuwafiqul ajamiyah, apa yang didapati di dalam Al-Quran yang sesuai dengan kalimat ajami, maka itu bukanlah ajami, tapi itu adalah sesuatu yang masuk dalam bab adanya kesesuaian, keserupaan dalam bahasa.
bukan ajami. Bukan ajami, tapi adanya kesesuaian dalam bahasa. Demikian. Sehingga tidak didapati selain dari nama-nama apa? Nama-nama Nabi dan Rasul yang disebutkan tadi, atau yang seperti itu, dari nama-nama kalimat-kalimat atau nama ajami yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tiga ini kalaupun ringkas tapi mewakili ilmu, mewakili prinsip yang benar, khususnya dalam agama dan kaitannya dengan apa yang mesti kita yakini, mesti kita ketahui terhadap Al-Quranul Karim. Ini penutup dari muqaddimah beliau, dan selanjutnya akan masuk di dalam surah Al-Fatihah insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.